Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Di kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan pintu masuk setan ke dalam jiwa kita untuk merusak jiwa kita sehingga kemudian kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti apa yang setan inginkan. Di antara pintu yang pertama kemarin adalah al-ghadab, yaitu marah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pintu masuk setan yang kedua ke dalam jiwa kita untuk merusaknya adalah dengan penyakit hasad, yaitu iri dengki. Apa yang dimaksud dengan hasad? Para ulama mengatakan hasad itu adalah al-iradatu fi izalati ni'amil akharin, yaitu satu keinginan untuk menghilangkan nikmat yang melekat pada orang lain. Jadi kita tidak mau atau tidak ridho nikmat ada di diri orang lain, bahkan kita menginginkan nikmat itu hilang dari diri orang lain. Inilah yang disebut dengan hasad. Kaum muslimin rahimakumullah, hasad inilah satu sifat yang menyebabkan setan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan dicap sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, kemudian seluruh makhluk para malaikat disuruh bersujud, iblis mengatakan aba wastakbara. Dia tidak mau dan dia merasa sombong atas apa yang dia miliki. Di ayat lain kemudian iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah sementara saya diciptakan dari api. Dari situlah kemudian muncul hasad. Dia ingin kemuliaan Adam itu hilang dari dirinya dan kemuliaan itu nempel pada diri iblis. Inilah sifat yang kemudian dicobakan untuk disisipkan kepada jiwa manusia agar manusia memiliki sifat seperti iblis, yaitu hasad itu. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan menghindarkan diri dari sifat hasad ini, saking bahayanya. Kita hafal surat Al-Falaq ayat surat ke-113 di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepada Allah yang memiliki atau yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang akan melakukan kejahatan di waktu pagi. Jadi ada kejahatan yang bisa dilaksanakan atau dilakukan di waktu pagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk pada waktu sore atau pada waktu malam hari. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyihir-penyihir yang meniupkan mantra-mantranya ke buhul-buhul. Dan yang terakhir yang paling unik dalam ayat ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasud, yang iri dengki ketika iri dengki itu menjangkiti dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa hasad itu disetarakan dengan kejahatan-kejahatan yang tadi, kejahatan di waktu siang atau di waktu pagi, kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang-tukang sihir. Ternyata hasad ini memiliki satu bahaya yang luar biasa. Kalau tadi ada kejahatan di waktu pagi dan kejahatan di waktu malam, hasad itu bisa dilakukan di siang hari dan bisa dilakukan di malam hari. Ada orang yang baru bangun tidur saja, kemudian ingat kepada orang yang dia iri kepadanya, langsung dia ngomong bahwa bla 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 ini dan itu terkait dengan hasad dirinya. Demikian pula malam hari. Bahkan kalau penyakit hasadnya sudah parah, dia bela-bela datang ke tukang sihir supaya menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ini bahayanya penyakit hasad. Bahkan semua kejahatan itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hasad. Maka kemudian kita berlindung kepada Allah dari godaan penyakit hasad ini. Bahkan bukan hanya kita yang hasad, kita pun berlindung kepada Allah dari orang lain yang melakukan hasad kepada kita. Karena dampak dari hasad
Ini luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa penyakit hasad akan membuat manusia menjadi buta dan tuli. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Rasul mengatakan orang hasad, dia akan buta. Dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Dia tidak bisa melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain. Hidupnya akan susah. Dan dia menjadi orang yang tuli. Dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Dia inginnya menasehati orang lain. Dan rahimakumullah, terakhir, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad ini, karena hasad ini merupakan satu sifat yang berbahaya dan merupakan sifat yang dimiliki oleh setan yang kemudian Allah melaknatnya. Dan hati-hati, kita tidak perlu menuduh orang lain iri kepada kita. Cukup kita deteksi diri kita saja. Kalau kita merasa tidak nyaman karena nikmat yang dimiliki orang lain, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat hasad itu telah menjangkiti kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah surat Al-Falaq, termasuk surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas di waktu pagi dan petang, dan juga ketika kita akan melaksanakan tidur, agar kita terhindar dari sifat hasad ini, karena dia adalah pintu masuk yang kedua setan ke dalam jiwa kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.